Halo, halo. Apa kabar Anda semua? Alhamdulillah. Ini akhirnya saya bisa lagi ngobrol dengan Bung Rocky. Saya tahu kemarin banyak sekali yang bertanya-tanya. Ada yang ngechat, ada yang ngirim DM, ada yang bahkan ada yang nggak tahu DM langsung ngirim email menanyakan kenapa kok Bung Rocky tidak ada kabarnya. Hari kemarin biasanya kita tiap hari update sehari sampai 2 kali gitu ya. Dan terakhir kan Iya, Bung Rocky itu pamit mau naik gunung ke Galunggung gitu. iya saya donor darah di Galunggung pada Oh, pacet-pacet itu. gimana ceritanya tuh? Ya, karena ternyata itu gunung udah lama nggak didaki sehingga jalannya tertutup alang-alang. Jadi kan Gunung Galunggung itu nggak tinggi-tinggi amat sih 2.200. Betul, Tapi betul. karena udah lama nggak didaki, maka berantakan jalannya tuh. Ada yang udah tutup ilalang, lalu ada yang nyasar itu. Jadi saya naik gunung itu bersama dengan teman-teman BEM pecinta alam Universitas Siliwangi Tasikmalaya tuh. Habis saya kasih ceramah di Universitas Tasikmalaya, lalu saya ajak siapa yang mau ikut naik gunung. Ternyata ada 10 orang mengikut. Yang saya pikir ya paling 5 orang, jadi akhirnya kita naik ke Galunggung. Dan karena cuaca buruk, dan itu juga bahaya selalu kalau cuaca buruk, persiapan kurang itu. Dan anak-anak BEM ya seperti biasa mahasiswa ayo jalan tuh walaupun kurang perlengkapan, tapi nggak apa-apa itu, hanya karena kabut maka terhalang. Dan biasanya orang naik Galunggung itu sampai ke Kawah. Kalau sampai ke Kawah itu ada jalan lain yang udah pakai tangga, ada 600 anak tangga. Jadi kalau mau berwisata vulkanik itu bisa naik tangga, tapi saya ikut jalan hutan yang nggak ada tangganya dan banyak pohon yang tumbang. Jadi ada hambatan di jalan, karena itu telat hampir 24 jam. Oh. Tapi udah baik-baik aja semuanya tuh. Oke. Ya, jadi banyak orang, saya juga tidak, saya pikir aman-aman saja karena saya tahu seperti cerita Anda bahwa ini ya kalau 2.200 kan buat Anda ini kayak makan appetizer aja lah gitu ya. Masa tiba-tiba sampai tengah malam juga sampai paginya nggak muncul juga gitu. Ini kan banyak yang khawatir. Ya Galunggung itu udah seminggu, itu setiap hari nggak hujan terus, jadi nggak ada jeda, jadi terus menerus sepanjang hari itu hujan. Jadi memang jalannya rusak dan kita mesti hati-hati. Gunung itu walaupun dia tinggi atau pendek tergantung treknya, atau kalau treknya curam itu dan treknya memang betul-betul curam. Jadi teman-teman yang menunggu FNN damai-damai aja, nggak ada yang terlalu mengkhawatirkan. Kenapa nggak lewat tangga, Bung Rocky? Ya tangga itu buat yang mau berwisata. Oh, oke. Jadi pemerintah Tasikmalaya siapkan jalur khusus wisata, ada 610 anak tangga, dia sampai di Kawah. Nah Kawah itu jalur yang ya biasa aman sekali, tapi kita karena mau mendaki nggak bisa lewat situ, jadi kita lewat jalan lama. Yang lama itu muter supaya bisa tiba di puncak. Kalau Kawah dia nggak tiba di puncak tuh. Jadi itu yang mau ke Tasik lagi bagus-bagusnya, itu ada banyak festival, dan Universitas Tasikmalaya juga berupaya terus untuk memelihara semangat perjuangan, karena namanya Universitas Siliwangi kan. Dan Galunggung itu juga masih ada desa yang orang anggap masih ada pengikut pikiran DITII. Kan Kartosuwiryo bergerilya di sekitar Gunung Galunggung juga tuh. Tapi saya anggap bahwa di desa-desa itu hanya karena ada kemiskinan, maka orang mereka bercerita ini masih ada yang radikal. Saya bilang ya itu radikal bukan karena ide negara Islam, tapi itu efek dari ketidakadilan sosial tuh. Lalu bertemu dengan para pengasuh lingkungan, ada yang mengasuh sungai supaya tetap terjaga, ada kelompok 7 yang mereka menamakan diri penjaga hutan. Jadi saya enak bicara dengan mereka dan dapat semacam insight bahwa orang yang ada di pinggir-pinggir gunung itu selalu merasa bahwa mereka dekat dengan alam. Jadi beda dengan yang di Jakarta yang justru ingin merusak alam. Kalimantan dirusak, Papua dirusak. Jadi itu pesan ekologisnya. Ya, saya pikir kenapa ya kok nggak, kalau jalurnya lebih mudah lewat tangga, saya kira paling 1-2 jam, tapi Bung Rocky cari jalur lain. Apa ini kebiasaan Bung Rocky menghindari tangga sehingga rumahnya tanpa tangga gitu? Dan kalau jalur pendek itu justru menyusahkan.
Karena jalur pendek biasanya jalur koalisi itu, dan Oh gitu ya. jalur pintas jalur koalisi itu, dan nggak nyampe-nyampe akhirnya kan, karena mesti tukar tambah. Nah ini kalau kita jadi ngomong politik lagi ya. Oke, itu enggak, ini kebiasaan. Ini orang lagi ngomongin naik gunung, tiba-tiba naik gunung lagi. Oke, nggak apa-apa. Tapi itu berapa jam jalur yang harus Anda kan cerita sama saya paling lah 6 jam lah. Jadi makanya itu saya pikir pagi udah turun di bawah lagi lah gitu. Jadinya berapa? Itu jadinya 8-9 jam juga akhirnya. Oke. Karena dan turunnya juga jadi turunnya 6-7 jam. Oke. Mungkin kalau cuaca agak bagus, nggak ada kabut. Kabut itu kan memperlambat langkah tuh. Dan kalau malam kabut kita pakai senter justru nggak kelihatan karena dia mantul dari kabut itu cahaya senter kita tuh. Justru berbahaya tuh. Jadi mesti sangat pelan dan senternya diarahkan langsung ke kaki dan itu langkahnya pasti pendek. Kan senter itu nggak bisa nembus kabut. Justru kabut itu jadi cermin yang memantulkan kembali cahaya ke kita. Itu pengetahuan teknisnya begitu. Ya, nggak apa-apa. Ini kita sekali ini ngomongin soal gunung dulu aja ya. Jangan terlalu ngomong biar memuaskan kepo orang kemana Bung Rocky gitu. Dan biasanya apa sih yang terjadi kalau di gunung. Jadi, tapi kadang-kadang tadinya gunung-gunung yang kita kita duga sangat mudah, tiba-tiba bisa menimbulkan kesulitan ya Bung Rocky ya, naik gunung itu ya. Betul, orang menganggap ya kalau naik gunung itu ada standar jamnya, iya, tapi standar jam itu kalau cuacanya bagus. Kalau cuaca buruk, rencana kita 4 jam bisa 2 hari juga tuh, karena nggak tembus-tembus kan, apalagi longsoran tuh. Kayak Gunung Galung kemarin ada longsoran-longsoran yang di sepanjang jalan itu sebelah kanan ada tebing yang longsor, dan itu bahaya sekali itu, karena longsornya saya lihat panjang sekali, jadi pohon-pohon yang udah tua itu juga ikut longsor di situ, dan itu pasti tidak tercatat karena saya lihat jejak orang mungkin sebulan lalu lewat di situ, nggak ada jejak baru di yang ke Galunggung itu. Nah, itu pentingnya sambil kita naik gunung kita mencatat kejadian-kejadian alam di situ. Ada longsor, saya bertemu juga dengan pemburu burung. Jadi burungnya itu mereka bawa dari kampung burung dalam sangkar, lalu diumpankan supaya burung sejenis hinggap di situ, dikasih lem sehingga dia terjebak di situ tuh. Lalu saya bercakap-cakap dengan mereka sadar bahwa itu merusak lingkungan, tetapi mereka bilang ya bagaimana Pak, kita mau makan. Jadi mereka jual burung berhari-hari hanya untuk menangkap burung, berburu burung di situ untuk dijual tuh. Tapi saya kira alasan mereka masuk akal, karena itu kan trade off, tukar tambah antara ekologi dan ekonomi. Sambil mereka tahu bahwa itu bisa membuat punah burung endemi di situ, tapi bagi mereka ya kalau nggak dia punah juga, karena nggak bisa makan kan, karena kesulitan ekonomi. Tapi kalau saya bercakap dengan mereka juga ternyata mereka ikut juga nonton FNN tuh, yang menganggap loh Pak Rocky juga suka kritik IKN kan, karena kalau kita cuma nangkap 1-2 burung setiap hari itu, tapi yang Pak Jokowi dia bukan nangkap burung aja, dia ngusir burung di IKN di Kalimantan. Nah, bikin ibu kota bagi mereka itu juga ngusir burung, dan lebih parah sebetulnya efek ekologis membuat ibu kota negara yang akan semua sarang burung akan digusur, dibandingkan dengan mereka hanya sehari mungkin dapat 2 ekor burung hanya untuk dijual, dan harganya juga ya cukup untuk 1 minggu lauk pauk seminggu, bagi mereka begitu. Ya. Ini beda sekali kan ya. Memang tentu kita bedakan soal mereka yang dalam tanda petik merusak gitu, tetapi itu untuk bertahan hidup, dengan mereka yang merusak alam besar-besaran tuh sebagai bentuk keserakahan kan gitu. Ya, nah itu dilemanya di situ tuh. Kita ingin lindungi alam kita, tetapi kita mesti bedakan antara mereka yang bertahan karena hidup dari alam itu, dan mereka yang justru merusak alam karena kerakusan kapitalistis. Jadi etika lingkungan selalu ada dalam dilema itu. Tapi kalau kita bayangkan bahwa Indonesia sebetulnya mampu untuk jadi paru-paru dunia, kita justru berterima kasih pada para pemburu burung ini, karena mereka hanya mengambil sebatas yang mereka perlukan. Bukan seperti rejim yang rakus terhadap lingkungan, lalu yang dia sisakan bukan saja menggusur pohon dan habitat di situ, tapi lubang-lubang tambang, kerusakan ekologis, CO yang berlebihan itu. Jadi sekali lagi ada masyarakat yang betul-betul paham bahwa mereka tidak ingin merusak lingkungan kecuali hanya untuk kepentingan ekonomi kecil itu.
intinya. Ada desa terakhir sebelum naik ke Galunggung, ada semacam perpustakaan desa kecil. Oh ya. Dan cerita bahwa mereka juga bikin pelatihan komputer buat anak-anak kendati itu di kaki gunung. Karena bersiap-siap untuk masuk era teknologi, mereka lakukan pendidikan. Kan banyak penduduk yang ingin dapat apa namanya itu, paket A, paket B apa namanya itu yang penyesuaian itu dilatih oleh kalangan pecinta alam di situ justru. Jadi itu hidup dari kesederhanaan tapi dengan mimpi yang jauh itu, bahwa mereka ingin lihat Indonesia tumbuh dari kaki Gunung Galunggung. Ya, dan yang menarik sebenarnya dengan alam ini kita belajar banyak ya. Anda kan sering naik-naik gunung dan salah satunya misalnya kayak di Himalaya. Di Himalaya itu kan orang di sana menolak kalau menyebut ke puncak yang mereka sebut Sagarmatha ya, kalau di Sagarmatha, the head of sky atau apa, puncak dari kepala dari bumi gitu ya kira-kira sebutnya. Dan mereka menolak kalau menyebutnya bahwa menaklukkan. Buat mereka itu mendaki itu kan menaklukkan, itu ziarah ke puncak bumi, ke puncak Sagarmatha itu ya. Iya, jadi Everest itu ya bahasa mereka itu Sagarmatha. Dimaksudkan sebagai tempat untuk tempat terakhir untuk menyerahkan diri pada kekuasaan itu. Dan ritus di situ kan ritus yang dari satu puncak ke puncak yang lain. Orang menemukan ada kuil Buddha, ada kuil Hindu. Jadi semua kegiatan di alam itu sebenarnya kegiatan teologis, kegiatan untuk memuliakan Tuhan, kegiatan untuk mencari perdamaian dengan alam yang begitu berbahaya. Karena itu ritual di situ adalah ritual untuk mendekatkan batin dan bersalaman dengan alam, bahkan dengan pohon-pohon. Bahkan ada, kalau saya naik ke Nepal itu di ketinggian 3.000-4.000 meter itu ada namanya Bukit Ganja tuh. Dan disebut ganja, Bukit Ganja karena itu pohon ganja semua yang dipakai untuk ritus. Dan orang boleh isap ganja di situ. Nggak ada orang yang ketagihan ganja di situ. Kalau ketagihan udah lama punah dong negeri itu. Jadi ada pohon-pohon tertentu yang memang diperlukan untuk ritual tuh. Atau pohon ganja, tidak bisa aja kita ngisap ganja di situ. Itu dulu kayak alang-alang, mama di Nepal itu mangkasin ganja kayak rumput liar. Tapi bagi mereka itu selain dipakai untuk ritual juga sedikit buat bumbu. Dan kadang-kala saya metik ganja untuk dilalap. Ya, oh ya. Oh itu sama tradisi di Aceh ya. Dulu walaupun kemudian Aceh dikenal sebagai ganja itu, padahal banyak juga orang sana, satu biasa untuk makanan, kedua bahkan untuk menghalangi hama makan tembakau. Ya, betul, itu. Jadi ganja itu fungsinya macam-macam, untuk obat, untuk ritual, penghalang hama segala macam tuh. Mudah-mudahan dilegalkan itu dengan batas bahwa untuk pilihan medis. Karena Thailand udah legalkan ganja itu. Itu kan tanaman seperti herbal dan aman-aman aja. Mungkin yang panik nanti pabrik rokok, sebab pabrik rokok bisa tutup kalau ganja dilegalkan. Tapi ini problem etika lingkungan dan problem kebijakan politik. Kita anggap bahwa penelitian ilmiah menunjukkan bahwa ganja itu manfaatnya lebih banyak tuh. Tapi tentu ada efek kalau orang lagi frustrasi terus ngeganja kan frustrasinya nggak selesai kan, karena palsu. Tapi kalau orang ingin sehat dengan ganja ya diobati, kan itu kan betul-betul obat herbal. Ya. Dan oke, balik lagi ke soal naik gunung itu, ternyata banyak hal ya, banyak wisdom yang kita bisa petik dari masyarakat sekitar yang kadang-kadang kita paham itu sebagai, kalau dalam paham ini sebagai tahayul atau sebagai musyrik itu. Padahal sebenarnya itu lebih pada wisdom bagaimana mereka menjaga alam. Seperti juga orang Badui membuat hutan larangan dan sebagainya. Itu kan sebenarnya bagian dari cara mereka mengkomunikasikan itu bagaimana menjaga lingkungan. Nah betul, ada yang magis dalam komunitas itu. Tapi magisnya itu dalam upaya untuk memuliakan sesuatu yang menghidupi mereka. Karena mereka dihidupkan oleh hutan, hidup dari hutan, maka hutan bagi mereka sesuatu yang hidup, yang betul-betul nggak boleh dirusak. Jadi yang kita sebut local wisdom itu betul-betul berakar pada relasi otentik antara manusia dan alam. Nah itu yang sering salah kaprah. Jadi kekuasaan sering membypass itu. Nggak ada relasi otentik. Semua itu relasi bisa diatur melalui kebijakan AMDAL, lalu di AMDALnya digadaikan atau dijual pada pengusaha, lalu pengusaha memangkas hutan itu. Kan di situ yang kita sebut bahwa cara negara melihat hutan itu beda dengan cara masyarakat adat melihat hutan. Bagi negara hutan itu adalah komoditas.
Bagi masyarakat adat, hutan itu adalah habitat. Itu bedanya. Oke, tapi gini, mungkin untuk mengurangi rasa penasaran daripada viewer Rocky Gerung Official ya, kenapa sih Anda senang banget naik gunung dan kayaknya boleh dibilang bisa paling lama sebulan sekali, bahkan bisa seminggu sekali Anda selalu naik gunung gitu. Apa yang membuat Anda? Apa kecanduan aja atau ada hal yang lain? Ada soal kecanduan, jadi bau tanah itu yang kena rintik hujan, lalu hijau daun itu sensasinya. Apalagi kalau jalan malam tiba-tiba nginjak ranting kering, itu kayak ada orkestrasi kerutuk. Dan itu nggak mungkin saya terangkan secara teknis atau seperti menerangkan hutang negara atau koalisi yang murad marit kan. Itu lain pengalaman. Jadi satu pengalaman otentik, sebetulnya pengalaman eksistensial bagi orang yang memang ingin bukan menghindar dari kota, tapi merasa bahwa ada kenikmatan lain selain kapital, kan itu kan. Jadi ya masuk mall ya memang enak-enak juga, tapi masa tiap hari orang bergerombol di mall dan memproduksi pertumbuhan palsu di situ karena itu tempat orang transaksi politik, lalu pamer kemewahan tuh. Nah, saya memilih untuk melangkah ke jalan setapak, bukan ke jalan tol. Ini terakhir, jadi ini sebenarnya tadinya waktu awal Anda bicara tadi, kalau saya dengerin, wah ini puitis banget gitu. Tetapi yang terakhir saya jadi ingatnya jadi kayak puisi pamflet, kayak puisinya Rendra tuh tadi kan. Hindari jalan tol, melangkahlah setapak ke hutan. Jadi hutan itu adalah panggilan batin sebetulnya, karena kalau kita hidupi keinginan kita untuk mengalami semacam transformasi batin itu, jalan ke tempat di mana kita diuji ketahanan fisik, diuji ketahanan mental, diuji fokus pada sesuatu yang nggak kita tahu, di depan kita jurang, apakah ada ular nunggu di situ atau ada lintah yang lagi mengintai seluruh tubuh kita, lalu tiba-tiba lompat di atas pembuluh. Lintah itu seringkali dia ada di leher karena pembuluh darah paling besar di sini kan. Jadi lintah itu dia peka sekali. Yang mana bau darah dan mana ada suhu di mana darah mengalir, di situ dia lompat. Jadi dari bentuk yang seperti semut kecil dia bisa jadi sejempol itu. Itu kan keajaiban kan. Lalu kita merasa kurang ajar di lintah. Padahal dia berhak untuk menghisap darah kita. Nah, itu hak lintah untuk menghisap darah untuk bertahan hidup sebetulnya itu di alam habitatnya. Ada manusia menghisap darah untuk membesarkan akumulasi itu dan memperpanjang kekuasaan, itu bedanya di situ. Saya kira itu kan ada juga terapi lintah ya, sedot darah atau mungkin, jadi saya kira itu tanpa sadar itu Anda melakukan terapi lintah karena banyak yang digigit. Berapa banyak Anda lintah kemarin? Kemarin 12 di kanan, saya hitung kira-kira 23 lintah. Oh, itu lebih dari terapi tuh. Lintah kan membuat darah kita jadi encer sebetulnya. Oke. Ya. Jadi ya anggap aja ada orang yang memang jengkel dan merasa jijik, tapi ya udah biarin aja kan. Toh nanti kalau dia udah gemuk sendiri, dia jatuh sendiri lintah itu kan. Oh gitu ya. Ada lain disemprot pakai minyak min itu, dia jatuh sendiri. Atau yang paling tradisional ya tembakau digigit-gigit, campur ludah kita, dia jatuh. Tapi nggak ada yang berbahaya pada lintah. Yang berbahaya adalah lintah politik. Menghisap semua aset bangsa. Oke, pertanyaannya, sampai kapan Anda mau berhenti naik gunung, Bung Rocky? Ya seenak aja kan, kalau saya nggak memutuskan kapan berhenti, karena udah berkali-kali saya putuskan untuk berhenti. Pernah dokter bilang, Rok, lo berhenti ya karena ginjal lo yang satu udah lebih rendah dari yang lain. Kenapa? Karena ngangkat beban dan turun gunung itu bisa, ginjal itu dia posisi begini nih, jadi ada satu yang udah turun tuh. Dan kalau dia turun itu bisa saluran batunya itu bisa terhambat. Tapi saya sering mengabaikan larangan dokter karena dokternya teman saya. Oke, baik Bang Rocky, mudah-mudahan tetap sehat dan sekali lagi ya buat viewer RGO yang sampai pagi ini saya masih ditanya kok, sampai ini hari kedua loh nggak muncul Anda, jadi mereka baru tanya, Bung Rocky aman, sehat, dan masih terus bisa mengupdate, dan ternyata dari ketinggian saya di atas Galunggung masih juga bisa memikirkan tentang politik Indonesia gitu.
Ya ini bukti bahwa saya nggak perlu general check up kan, artinya paru-paru saya bagus, tulang-tulang saya masih kuat, jantung saya kuat, jadi nggak perlu general check up. Sekarang mungkin 5-6 juta sekali check up. Ini modal sedikit ya, saya bisa membuktikan bahwa masih sehat. Nanti umur saya udah 63. Saya pikir 36. Oke, terima kasih Bung Rocky. Sampai jumpa kita ya, lanjutkan tetap 0%. Naik gunung itu harus dari titik nol itu. Oh iya, baru betul. Jadi filosofinya semua memang dari nol ya. Dan orang yang udah sampai puncak itu harus sadar bahwa dia suatu saat akan turun juga, gitu ya kira-kira. Titik nol lagi itu. Iya, iya. Itu sunatullah. Ya. Iya. Oke. Siap.